Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Inti ajaran Al-Quran tentang masalah ketuhanan, yaitu sifat, af'al, dan zat Allah. Dialah yang memiliki sifat maha pengasih dan maha penyayang. Tidak ada yang berhak menyandang pujian kecuali Dia. Dialah tempat segalanya bergantung, karena Dia adalah penguasa alam semesta. Kepadanya lah manusia memohon pertolongan dan petunjuk. Demikianlah kesimpulan maksud Ummul Quran, yaitu berserah dan menerima Allah, serta bersandar kepada yang maha menguasai alam dan diri manusia. Dari rangkaian ayat-ayat di dalam Al-Fatihah, itu tertumpu kepada huruf ba. Di dalam tata bahasa Arab sebagai ba sababiyah, artinya semua yang ada berasal daripada huruf ba dengan sebab ismi. Kalau dipisah menjadi bi ismi Allah, itulah bismillah. Semua yang ada karena sebab adanya asma. Pada asma terdapat yang memiliki asma, yaitu zat. Ini terangkum dalam arti titik. Karena titik baru bersifat kun, maka terjadilah segala sesuatu. Karena kunnya yang dilambangkan dengan titik itu merupakan asal daripada segala coretan huruf dan berasal dari titik-titik yang beraturan menjadi garis. Garis menjadi bentuk atau wujud. Sedangkan zat tidak berupa titik, karena titik masih merupakan sifat daripada zat. Artinya, kun Allah bukanlah zat, karena kun dalam tanda kurung kalam atau wahyu adalah sifat daripada zat, bukan zat itu sendiri. Sehingga arti titik adalah akhir dari segala ciptaannya. Pada titik inilah terkandung ide-ide yang akan tergores suatu bentuk. Dan pada wilayah inilah yang dimaksud oleh para kaum sufi sebagai Nur Muhammad, cahaya yang terpuji. Karena segala sesuatu akan memuja dan mengikuti kehendak zat, dan zat berkata melalui kunnya, maka jadilah semuanya. Yang halus ialah unsur hidup yang tidak nampak oleh diri kita. Dari yang halus itulah sebenarnya yang ada, yang daripadanya sekalian ini terjadi hakikat yang sejati. Itulah hidup dan itulah kita. Sifat terkandung di dalam af'al. Af'al terkandung kepada zat. Semua itu adalah hijab, karena baik itu asma, sifat, dan af'al bukanlah zat itu sendiri. Inilah yang dimaksud oleh para sufi, bahwa segala yang tergambarkan adalah huruf dan merupakan hijab. Sedangkan zat berada di balik titik. Zat tidak bisa digambarkan oleh sesuatu apapun. Untuk mengetahui zat Allah harus menyingkirkan huruf dan titiknya, karena itu adalah hijab. Saudaraku sang sejati, marilah kita bersama-sama membersihkan tubuh kita yang kotor ini. Sebab tubuhlah yang mengandung, maka jadikanlah tubuh kita ini seperti kaca yang terang benderang, dan cahaya itulah yang disebut nurku. Makanya alhamdulillah menjadi perkataan yang permulaan, sebab dialah yang maha suci. Itulah yang dikatakan, bacalah dengan namaku yang menjadikan engkau. Dan itulah yang menimbulkan satu rahasia atau nur
yang memuji kepada dirinya sendiri, sebab disitulah kejadian asal daripada kun. Adapun kun itu ghaib atau laisa, maka jadilah satu titik atau menjadi huruf ba, dan ba itulah yang disebut batin. Untuk itu, karamkan tubuh kita, barulah kita akan bertubuhkan nur. Kembalilah kita kepada permulaan asalnya ruh yang tiada lupa kepadanya. Sebab tiada lupa itulah darah kita menjadi kalimat zikir dan tasbih, dan itulah cahayanya. Sebabnya berhati-hatilah agar jangan sampai kita lupa kepadanya. Kalau kita hampir dengan dia, maka dia akan lebih dekat. Kalau kita dekat, maka kata Allah, akulah pendengarannya, akulah penglihatannya, dan akulah yang meliputinya, sehingga engkau akan mesra dengan wujud hakikimu. Di dalam lautan titik itulah yang dikatakan atau yang bernama Nurullah. Ia juga yang disebut dengan Nurzat. Maka goiblah Nurzat itu menjadi ruh idhofi, dan ruh idhofi itu disebut dengan Ahmad. Makanya Ahmad itulah yang bernama Zatul Buhti. Itulah namanya yang tiada rusak dan tiada hancur. Jadikanlah jasad dan tubuh engkau atau diri engkau itu semuanya karam di dalam kalimahku, maka engkau pun tiada lupa memuji aku. Allah, tiadalah lupa aku memuji diriku sendiri. Dengarkanlah, di dalam engkau itu yang berbunyi wujud zat, dan itulah yang berbunyi tik tik tik. Ruh itu tiada lupa kepadanya, sehingga keluarlah cahaya nurnya yang sangat terang, dan cahaya itulah yang dikatakan atau yang disebut dengan insan. Saudaraku, kembalilah kita kepada yang satu, yang dikatakan Zatul Buhti, atau itulah yang dimaksud dengan Allah Ta'ala. Sehingga menjadi akulah pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, dan pengerasanya. Maka yang empat itulah yang disebut akulah kesemuanya. Itulah yang disebut engkau tiada lain daripada aku, dan aku adalah aku. Maka engkau tiada terpisah atau bercerai, sebab disitulah yang berbunyi wujud zat semata-mata. Sekianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.